Lydia Safira NIM 2022 115008. Ya benar. Jelaskan bukti-bukti kejayaan Islam di zaman dinasti Abbasiyah. Yaitu 1. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Kemajuan ekonomi dan perdagangan. 3. Pengembangan budaya dan sastra. 4. Politik dan administrasi. 5. Interaksi dan antar budaya, yaitu dinasti Abbasiyah pada tahun 790 sampai 1258 Masehi dikenal sebagai salah satu periode kejayaan Islam. Yang B, mengapa peradaban Islam setelah itu mengalami kemunduran sampai sekarang? Kemunduran peradaban Islam setelah masa kejayaan dinasti Abbasiyah disebabkan oleh berbagai faktor kompleks yang saling berkaitan, yaitu fragmentasi politik, pecahnya kekhalifahan, dan invasi luar. Yang 2, kemunduran ekonomi, gangguan perdagangan dan bebas pajak dan korupsi. 3, stagnasi ilmiah dan intelektual, kurangnya inovasi, penutupan pintu ijtihad, kolonialisme dan imperialisme, terhadap penjajahan Eropa, pemaksaan nilai-nilai asing. 5. Konflik internal dan eksternal, sektarianisme, intervensi asing. 6. Krisis identitas dan sosial, krisis identitas, kesenjangan sosial. Seluruh faktor-faktor ini dengan masalah-masalah kontemporer seperti korupsi, pemerintahan yang buruk, dan ketidakadilan sosial. Banyak negara muslim terus berusaha untuk mengatasi tantangan ini dan membangun kembali kejayaan mereka melalui berbagai upaya reformasi politik, sosial, dan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Sari dengan NIM 5006 dari kelas PGSDA dengan kelompok 10. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal dari nomor 2. Pertanyaannya, perkembangan dunia modern ditandai antara lain perkembangan iptex. Yang pertama, bagaimana hubungan antara iptex dengan Islam? Jelaskan. Hubungan antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan iptex dengan Islam dapat dijelaskan melalui beberapa perspektif yang paling melengkapi. Yang pertama, pandangan Islam tentang ilmu pengetahuan. Islam sangat menghargai dan mendorong pencarian ilmu. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Contohnya, ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi SAW adalah Iqra, yang berarti bacalah. Yang kedua, ilmuwan masih tidak hanya mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menerjemahkan karya-karya klasik Yunani dan Romawi serta menyebarkan ke Eropa yang kemudian memicu Renaissance. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana pendapat saudara sebagai orang muslim tentang iptex? Sebagai seorang muslim, pandangan terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni iptex sangat positif dan didorong oleh ajaran Islam itu sendiri. Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu dan mengembangkan pengetahuan. Secara keseluruhan, Islam sangat mendukung perkembangan iptex asalkan digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam. Umat muslim didorong untuk terus belajar, berinovasi, dan berkontribusi pada kemajuan peradaban manusia. Mungkin hanya itu saja jawaban yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Putri dengan NIM 2022 dari kelompok 10 kelas 4A PGSD. Di sini saya akan menjawab pertanyaan terkait UTS AIK untuk nomor 3A. Bagaimana pandangan Islam tentang pendapat bahwa umumnya masyarakat menganggap bahwa ilmu itu bebas nilai? Pandangan Islam terhadap konsep bahwa ilmu itu bebas nilai cukup kompleks dan biasanya tidak sejalan dengan pandangan tersebut. Karena dalam perspektif Islam, ilmu pengetahuan memiliki nilai dan etika yang tidak dapat dipisahkan dari agama dan moralitas.
Dalam Islam, ilmu pengetahuan tidak menganggap bebas nilai. Setiap ilmu dipelajari dan dikembangkan harus memperlandaskan pada ajaran dan prinsip-prinsip Islam. Itu berarti ilmu pengetahuan harus digunakan untuk kebaikan dan keadilan umat Islam. Selanjutnya pertanyaan nomor 3B, bagaimana bentuk tanggung jawab ilmuwan muslim dalam perspektif bahwa ilmu itu bebas nilai? Dalam perspektif bahwa ilmu itu bebas nilai, tanggung jawab ilmuwan muslim mencakup beberapa aspek penting yang berkaitan dengan etika, moralitas, dan dampak sosial dari ilmu pengetahuan yang mereka kembangkan. Meskipun ilmu itu sendiri tidak bisa dianggap bebas nilai, aplikasi dan konsekuensi dari ilmu tersebut tak lepas dari nilai-nilai dan prinsip moral yang dianut oleh para ilmuwan. Berikut ini adalah beberapa bentuk tanggung jawab ilmuwan muslim. 1. Tentang etika penelitian, bahwa ilmuwan harus memastikan metode penelitian yang digunakan sesuai dengan prinsip dalam etika Islam seperti kejujuran, integritas, penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kedua, mereka harus menghindari kecurangan ilmiah. Lalu kedua adalah dampak sosial dan lingkungan. Ilmuwan muslim memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari penelitian yang mereka temukan. Misalnya mereka harus mengevaluasi apakah hasil penelitian dapat digunakan untuk kebaikan umat, manusia, dan lingkungan, atau justru menyebabkan kerusakan dan bahaya. Dan juga penelitian yang dilakukan harus memberikan manfaat yang besar dan menghindari mudarat dan sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caka Satrio Kinasi dari Fakultas FKIP Prodi PGSD, NIM 2022 1111521. Pada kesempatan kali ini saya membuat video ini tujuannya untuk memenuhi tugas AIK 4 atau TS AIK 4. Saya akan menjawab soal nomor 4. Soalnya adalah, ada pendapat bahwa untuk mencapai kemajuan dunia, maka agama dan negara atau agama dan urusan dunia atau agama dan ilmu pengetahuan harus dipisah agar tidak rancu. Untuk poin A, bagaimana pandangan Islam tentang pendapat tersebut? Jelaskan. Menurut pandangan Islam, mengenai pemisahan antara agama dan urusan dunia adalah tidak setuju. Islam memandang bahwa agama adalah bagian integral dari seluruh aspek kehidupan, termasuk urusan negara, dunia, dan ilmu pengetahuan. Dalam Islam, kehidupan duniawi dan ukhrawi tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling berkaitan dan harus dikelola sesuai dengan ajaran agama. Dalil yang mendukung pandangan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 208. Hai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam harus diterapkan secara menyeluruh dalam kehidupan seorang muslim. Yang nomor 2, hadis Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah ia memiliki ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah ia memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah ia memiliki ilmu. Hadis ini menegaskan bahwa ilmu pengetahuan, baik yang terkait dengan urusan duniawi maupun akhirat, harus diperoleh dan diamalkan secara bersama. Untuk poin B, bagaimana pendapat saya? Dan jelaskan dengan dalil ayat atau hadis. Nah, menurut saya, pendapat saya, pemisahan antara agama dan urusan dunia, negara atau ilmu pengetahuan bukanlah solusi yang tepat untuk mencapai kemajuan.
Sebagai seseorang muslim yang percaya bahwa agama memberikan panduan moral dan etika yang sangat penting dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam mengelola negara dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Untuk dalilnya, saya mengambil Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap yang cukup seluruh aspek kehidupan manusia. Yang kedua, saya mengambil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis ini mengajarkan bahwa seseorang muslim harus memberikan manfaat dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam urusan dunia, negara, dan ilmu pengetahuan, dengan berpedoman pada ajaran Islam. Itu menurut pendapat saya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya untuk soal pertanyaan nomor 4, saya akan membacakan, menerjemahkan, dan menjelaskan kandungan dari Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra ismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Khalaqal insana min 'alaq. Artinya, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Alladzi alama bil qalam. Artinya, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Berikutnya untuk pertanyaan nomor 5B tentang kandungan dan kesimpulan dalam Surat Al-Alaq ayat 1-5, yaitu 1. Pentingnya ilmu dan pembelajaran. Ayat-ayat ini menekankan pentingnya membaca, belajar, dan mencari ilmu, karena ilmu adalah cahaya yang membimbing manusia keluar dari kegelapan dan kebodohan. Yang kedua, yaitu ilmu dalam konteks keimanan, yaitu mencari ilmu harus dilakukan dengan menyebut nama Allah, menunjukkan bahwa pengetahuan tidak terlepas dari nilai-nilai spiritual. Ketiga, yaitu alat tulis sebagai sarana ilmu. Pengajaran melalui pena menunjukkan pentingnya menulis dan mendokumentasi dalam penyebaran ilmu. Surat Al-Alaq ayat 1-5 dengan jelas menyampaikan bahwa ilmu pengetahuan dalam Islam adalah bagian integral dari iman dan harus selalu digunakan.